Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Emeralda dari 11 MIPA 4 akan mengerjakan tugas sejarah dengan pembahasan pokok kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Menurut buku dan artikel-artikel yang telah saya baca, berikut ini terdapat beberapa tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pada awalnya, bangsa Eropa sebagian besar ke dunia timur disebabkan oleh dorongan dari 3G, yaitu gold, glory, and gospel. Gold merupakan memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan yang sangat berharga. Untuk itu, daerah yang dituju terutama adalah daerah Guinea dan rempah-rempah yang berada di wilayah timur. Yang kedua adalah glory, yaitu memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Yang ketiga adalah gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ini ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Berikut adalah beberapa bangsa Eropa atau Barat yang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeu Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya adalah ke India, namun gagal. Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511, kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai Maluku dan menjalin hubungan dagang. Yang kedua adalah Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antar Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Akhirnya, pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Pertempuran persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Yang ketiga adalah Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten, melalui Selat Sunda pada tahun 1595. Tahun 1602 diberikannya POC untuk Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda pun berhasil mengejar Portugis dari Malaka dan membujuk bangsa Banten untuk mencabut izin. Keempat adalah Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Francis Drake dan Thomas Cavendish yang beralih mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magellan pada tahun 1557. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Namun, faktor-faktor utama para bangsa Barat ke Nusantara adalah yang pertama adalah yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Caranya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Dengan monopoli, bangsa Eropa bertindak sebagai satu-satunya pembeli dengan harga yang mereka tentukan. Yang kedua adalah menguasai wilayah strategis. Menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun basis militer. Dengan kekuatan armada dan strategi pecah belah, bangsa Eropa memaksa penguasa setempat untuk menandatangani perjanjian yang mengesahkan penguasaan atas suatu wilayah strategis. Yang ketiga adalah mengeruk kekayaan sumber daya. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Keempat adalah turut campur dalam urusan politik. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Secara sederhana, bangsa Eropa itu dapat menentukan orang yang mereka anggap layak menjadi penguasa. Orang yang mereka pilih sudah tentu yang akan menguntungkan mereka, sedangkan penguasa menentang akan segera membuat mereka singkirkan. Penjelasan tentang tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia menurut saya adalah pada awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk menguasai rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Yang karena di industri Eropa rempah-rempah pun sangat melonjak dan naik dan mengalami keuntungan yang sangat besar. Dekat-dekat ini bangsa Eropa mengalami rempah-rempah yang mengeruk dengan monopoli perdagangan rempah-rempah. Rangkuman. Rangkuman
dari kedatangan bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia memiliki 3 dorongan yang mereka yakini, yakni 3G, yang merupakan God, keinginan memburu kekayaan, gelar, keinginan memburu kejayaan, dan gospel, menjalankan tugas suci. Namun tujuan utama mereka masuk ke Nusantara adalah untuk menguasai perdagangan Indonesia, menguasai wilayah strategi, mengeruk kekayaan sumber daya, dan turut campur dalam urusan politik Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.